Halo teman-teman, perkenalkan nih, nama aku Firosya Susaulia dan teman aku Najwa Naili Shiva. Kali ini kita mau membahas tentang kecerdasan majemuk oleh Howard Gardner. Yuk kita mulai. Howard Gardner adalah seorang psikologi kognitif dan pendidik terkemuka dari Amerika Serikat. Ia lahir pada tanggal 11 Juli 1943 di Scranton, Pennsylvania. Gardner memperoleh gelar PhD di bidang psikologi perkembangan dari Universitas Harvard pada tahun 1971. Sebagian besar karir akademiknya dihabiskan di Harvard Graduate School of Education, di mana ia menjabat sebagai profesor pendidikan John H. and Elizabeth A. Hobbs. Gardner dikenal luas oleh teorinya tentang multiple intelligence atau kecerdasan majemuk, yang ia perkenalkan dalam bukunya yang berpengaruh, yaitu Frames of Mind, The Theory of Multiple Intelligence, yang diterbitkan pada tahun 1983. Teori ini menantang pandangan tradisional tentang kecerdasan yang hanya berfokus pada kemampuan linguistik dan logis matematis yang biasanya diukur oleh tes IQ. Selain karyanya tentang kecerdasan Gardner juga telah menulis secara ekstensif tentang kreativitas, kepemimpinan, dan etika profesional. Ia telah menerima berbagai penghargaan dan pengakuan atas kontribusinya di bidang psikologi dan pendidikan. Hebat banget ya! Definisi kecerdasan menurut Gardner. Menurut Howard Gardner, kecerdasan bukanlah entitas tunggal yang dapat diukur dengan satu tes. Sebaliknya, ia mendefinisikan kecerdasan sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah atau menghasilkan produk yang dihargai dalam satu atau lebih latar budaya. Definisi ini menekankan beberapa poin penting. Pertama, kecerdasan bersifat majemuk. Ada berbagai jenis kecerdasan yang berbeda dan relatif independen satu sama lain. Kedua, kecerdasan terkait dengan kemampuan memecahkan masalah. Individu menunjukkan kecerdasannya melalui kemampuannya mengatasi tantangan dan menemukan solusi. Ketiga, kecerdasan juga melibatkan kemampuan menghasilkan produk. Ini bisa berupa karya seni, ide baru, atau inovasi lainnya yang bernilai dalam konteks budaya tertentu. Yang terakhir, konteks budaya penting. Apa yang dianggap sebagai kecerdasan dapat bervariasi antar budaya. Selanjutnya, macam-macam dan karakteristik kecerdasan. Kecerdasan linguistik, aktivitas seperti membaca buku, menulis cerita, berdebat, atau bermain permainan kata. Kecerdasan logis matematis, aktivitas seperti memecahkan teka-teki, bermain catur, melakukan eksperimen ilmiah, atau belajar coding. Kecerdasan spasial, aktivitas seperti menggambar, melukis, membangun model, bermain puzzle, atau membaca peta. Kecerdasan kinestetik jasmani, aktivitas seperti menari, berolahraga, bermain peran, atau membuat kerajinan tangan. Kecerdasan musikal, aktivitas seperti bernyanyi, bermain alat musik, mendengarkan musik, atau menciptakan lagu. Kecerdasan interpersonal, aktivitas seperti bekerja dalam kelompok, berpartisipasi dalam diskusi, bermain peran, atau menjadi sukarelawan. Kecerdasan intrapersonal, aktivitas seperti menulis jurnal, merenung, menetapkan tujuan pribadi, dan belajar meditasi. Terakhir, kecerdasan naturalis, aktivitas seperti berkebun, mengamati alam, mempelajari tentang hewan, atau melakukan penelitian lingkungan. Seru-seru banget deh! Selanjutnya, aktivitas pembelajaran. Pertama, jenis kecerdasan aktivitas pembelajaran yang cocok. Kedua, linguistik. Ketiga, menulis esai, bercerita, diskusi. Keempat, logis matematis. Kelima, percobaan sains, teka-teki logika, permainan strategi. Keenam, visual spesial. Ketujuh, menggambar peta pikiran, membuat poster, desain grafis. Kedelapan, musikal. Kesembilan, menyanyikan lagu pelajaran, membuat jingle, ritme belajar. Kesepuluh, kinestetik. Ke-11, role play, eksperimen langsung, belajar dengan gerak. Ke-12, interpersonal. Ke-13, kerja kelompok, debat, wawancara. Ke-14, intrapersonal. Ke-15, menulis jurnal, refleksi, proyek pribadi. Ke-16, naturalis. Ke-17, observasi lingkungan, praktik di alam, klasifikasi makhluk hidup.
Ke-18, eksistensial. Ke-19, diskusi filosofis, meditasi, studi nilai-nilai kehidupan. Nah, itu dia pembahasan kita kali ini. Cukup sekian dan bye-bye!